Senang sekali pagi ini saya ada di tempat ini. Tentunya tidak pernah kebetulan bahwa Tuhan berjumpa mempertemukan dengan kita. Saya tahu kasih setia Tuhan yang besar akan menopang dan memimpin setiap kita. Berapa banyak yang setuju bahwa Tuhan itu baik? Saya bersyukur sekali lagi banyak keluarga, banyak sahabat di tempat ini dan saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tahu tidak ada yang pernah kebetulan. Dalam hidup saya percaya sekali bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Dan Tuhan mau setiap kita terus mengalami kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Topik yang diberikan buat saya pagi ini tentunya sangat mudah diucapkan. Tetapi sulit dilakukan. Namanya kerendahan hati. Bapak saudara mau rendah hati? Amin. Nah, sebelum saya sampaikan lebih jauh firman Tuhan, saya tidak datang sendiri, tidak hanya bersama istri, tapi saya datang bersama satu keluarga, Pak Gito dan Nana, boleh lambaikan tangan. Mereka adalah salah satu PA di tempat kami, jadi mereka melayani, mereka bersama-sama dengan kami menggembalakan dan nanti beliau juga akan bercerita tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan saya percaya itu sesuatu yang kita ingin alami juga. Amin. Jadi satu hal yang pasti dikatakan saya ingin menjadi seperti Kristus. Dalam hidup saya, dalam perjalanan saya selalu berpikir Tuhan apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Perjalanan saya 36 tahun mengiring Tuhan, rasanya satu hal yang saya ingin lakukan yaitu saya ingin seperti Kristus. Memiliki hati Kristus dalam hidup saya itu lebih cukup dari apapun yang saya bisa lakukan. Jadi perkenalan yang sudah disampaikan, saya punya satu istri dan punya tiga anak. Anak saya 3, yang satu laki-laki, yang 2 kembar perempuan dan mereka hampir selesai. Dan yang kedua sedang skripsi dan yang ketiga sudah wisuda bulan depan. Dan kami senang memiliki anak-anak yang luar biasa bukan karena nggak ada pergumulan. Tapi bagaimana kami melihat kami ternyata harus menang menjadi papa mama. Ketika kami menang, kami melihat anak-anak kami juga menang. Ketika kami bertumbuh, anak-anak kami juga bertumbuh. Itu yang kami lihat anak-anak kami. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak saya Agustus tahun lalu mengikuti jejak saya menjadi full time. Saya bangga banget. Jadi Agustus diambil keputusan menjadi full time. Tanpa kami dorong, tanpa kami memengaruhi, tapi mereka melihat hidup kami dan anak saya yang laki-laki ini berkata, saya mau memberi hidup saya mau mengisi apa yang menjadi kemampuan saya untuk menjadi berkat di gereja. Nah pagi ini mari kita mau belajar, bisa dioperate langsung atau oke. Jadi memiliki hati seperti Kristus. Senang sekali topik ini adalah topik yang luar biasa. Saya percaya Tuhan mau setiap kita bertumbuh, Tuhan mau setiap kita mengalami kasih setia Tuhan yang besar. Tuhan gak mau hanya kita menjadi pengikut, tapi Dia mau kita memiliki hatinya. Apa yang menjadi hati Tuhan kita mau belajar nanti. Jadi semakin saya intim dengan Kristus, maka saya akan semakin serupa dengan Kristus dengan segala kekayaan sifatnya. Itu yang saya percaya, itu yang saya mau mengalami bahwa ketika saya intim dengan Tuhan, ketika saya sungguh-sungguh menaruh hidup saya di dalam Tuhan dan menaruh standar hidup saya karena Tuhan, maka saya memiliki segala kekayaan Kristus. Karena Kristus ada di dalam hidup saya, maka kekayaan itulah yang terekspresi dari hidup saya ketika saya menaruh harapan di dalam Dia. Berapa banyak hari ini hidup kita merasa berubah karena pengenalan akan Tuhan. Tuhan mau kita terus bertumbuh, Tuhan mau kita terus mengalami pertumbuhan, Tuhan gak mau kita hanya stuck, Tuhan gak mau kita hanya berhenti menjadi orang percaya, tapi Tuhan mau kita terus bertumbuh dan mengalami segala kebaikan Tuhan. Ketika saya semakin intim dengan Tuhan, otomatis saya semakin serupa dengan Kristus. Bapak saudara setuju? Berapa banyak sini muridnya Pak Yongki? Hah? Murid Tuhan Yesus ya gitu ya. Gaya-gayanya mirip sama gitu kan. Makin dekat dengan Pak Yongki, ketemu terus. Kok sifatnya sama katanya gitu. Itulah
hal yang baik. Ketika kita semakin intim dengan Tuhan, hidup kita makin serupa dengan Tuhan. Jangan coba berjuang ingin coba menjadi orang lain atau kita ingin menjadi sesuatu yang lain. Jadilah kita mau seperti Kristus. Amin. Ketika kita jadi semakin dekat dengan Kristus, maka keintiman itu akan memunculkan siapa diri kita karena Tuhan yang ada di dalam diri setiap kita. Saya bersyukur hal ini memang ini secara terjadi alami, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita semakin dekat, semakin menyerahkan hidup kita tanpa sadar kita toh sama seperti Tuhan. Amin. Jadi itu yang terjadi. Hal yang baik kita belajar bagaimana kita terus mempunyai hati seperti Tuhan. Ayat yang diberikan buat saya adalah Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Tapi saya tarik agak panjang. Kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 2 sampai 9. Kita baca bergantian. Ayat-ayat ini Bapak Saudara saya baca ayat 2, Bapak Saudara baca ayat 3 dan selanjutnya. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Tidak menganggap kesetaraan dan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika saya merenungkan ayat-ayat ini, sebenarnya ayat ini terlalu sering saya baca, terlalu sering setiap kita tahu bahwa kita harus punya karakter seperti Tuhan. Salah satu karakter Tuhan yang kita baca tadi bahwa Tuhan tidak pernah menganggap segala sesuatu itu buat dirinya. Dia tidak pernah menganggap mempertahankan apapun yang dimiliki sebagai hal yang harus ditonjolkan. Bapak Saudara, apa yang bisa kita belajar hal yang baik dari perikop ini? Saya sungguh ketika saya merenungkan dan mencerna ayat-ayat ini, saya cuma bertanya, apakah saya sudah hidup seperti yang Tuhan mau? Ayat ini tentunya saya tahu saya khotbahkan hari ini, tapi ini juga buat diri saya, evaluasi diri saya. Karena semakin seseorang bertumbuh tanpa sadar, dia merasa rendah hati, tapi sebenarnya enggak. Bapak Saudara, ini saya. Ketika dulu rasanya pelayanan masih ya biasa gitu kan. Ketika dulu saya gembalakan ibadah Yusak. Sebagian mungkin nggak tahu Yusak itu apa. Yusak adalah satu ibadah khusus supir, sapam, driver, cleaning service. Saya gembalakan 10 tahun. Ketika 10 tahun bersama dengan teman-teman yang luar biasa, salah satu di sini ada. Katanya orang paling kuat di Al-Balaf JGC. Gedung ini tanpa dia katanya enggak lah. Herman adalah teman-teman yang banyak di sini. Saya ketemu Ayu, saya ketemu teman-teman di sini. Dan mereka adalah bersama-sama dengan saya di Yusak. Dulu saya merasa saya ya belajar rendah hati, terima segala yang ya belajar. Tapi ketika naik satu kali, saya diundang khotbah. Ya kan, kalau Abalef kan sangat luar biasa pelayanannya. Belum sampai ditelepon, mau makan apa gitu kan. Satu kali sebelum sampai, waduh diundang, jangan sebut Abalef mana. Jadi ketika sampai, waduh Pak Edi duduk saja, mau minum apa? Saya naturnya tuh seneng, nggak bisa diam. Gerak ke sini gitu. Ketemu yang di lain itu agak risih juga gitu kan. Tapi lama-lama dia lain enak juga ya. Ya kan duduk manis. Waduh mau apa mau ini. Diambilin. Waduh. Itu ego saya kena tuh. Enak juga ya. Ya kan. Enak juga ya duduk manis. Tinggal ngomong mau makan apa. Tinggal ngomong mau minum apa gitu kan. Dan diberikan.
Dan ketika saya ngalami itu, Tuhan ngomong sama saya, "Hey, apa yang menjadi sikap kamu, apa itu benar?" Ketika Tuhan ngomong buat saya, ya saya evaluasi. Ternyata saya nggak seperti Tuhan ya. Baru dilayani sebentar aja udah besar kepala gitu kan. Waduh lupa diri gitu. Saya percaya di sini nggak ada. Tapi saya itu perjuangan saya itu apa? Itulah hidup saya merasa saya harus seperti Tuhan. Jadi apa yang bisa kita belajar yang pertama adalah kita harus punya hati. Artinya punya rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Dalam hidup saya, dalam pelayanan yang saya lakukan sampai hari ini, saya sangat bersyukur bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa, tapi sungguh-sungguh karena Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan, saya tidak pernah merasa saya bisa dan mampu. Walaupun karakter saya, sifat saya diuji yang saya ceritakan tadi, senangnya dilayani dan sebagainya. Tapi saya menyadari bahwa hidup saya bukan karena apapun yang saya bisa perbuat. Tapi karena Kristus telah perbuat dalam hidup saya. Kemampuan saya adalah pekerjaan Kristus. Saya tidak pernah bisa merasa mampu. Saya sanggup, saya lakukan dengan kekuatan saya. Saya sama seperti Bapak Saudara. Coba katakan kiri kanan, kita sama. Amin. Jadi nggak ada yang lebih hebat. Jadi Bapak Saudara saya mau pastikan di Abalove, seluruh Abalove tidak ada yang hebat. Amin. Kita bukan Superman. Amin. Jangan pengen jadi Superman. Amin. Ya kan Superman kan nggak waras gitu kan. Oh karena sudah jawab, celana di luar gitu kan. Celana dalamnya nggak waras gitu. Jadi normal-normal aja. Jadi ya jangan yang pertama saya belajar di ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Ayat ini mudah kita baca tapi itu menjadi perenungan saya tadi. Ternyata seringkali kita merasa kita mudah tersinggung. Cenderung manusia adalah dia ingin menonjolkan dirinya tanpa dia sadari. Tanpa disadari atau dia sadari gitu kan. Ada dua kan gitu kan. Manusia cenderung adalah mau meninggikan dirinya, menonjolkan apa yang di kemampuannya. Kalau dalam pertemuan, kalau dia nggak ngomong rasanya nggak afdol gitu kan. Dalam pertemuan kalau dia nggak menyampaikan pendapat rasanya, aduh bukan saya gitu. Jadi ingin. Jadi boleh nggak kita seperti itu? Sangat boleh kalau dalam koridor yang tepat. Tapi dalam banyak hal kita belajar ternyata banyak orang. Bapak Saudara sekali lagi, ini khotbah buat saya. Saya harus taruh dalam diri saya bahwa saya nggak boleh menonjolkan diri saya kecuali saya menonjolkan Kristus. Ketika orang berjumpa dengan saya, dia tidak berjumpa dengan pribadi saya, tapi dia berjumpa dengan Kristus yang ada dalam diri saya. Saya tidak boleh menonjolkan diri. Amin. Memang ekspresinya beda-beda. Kalau yang dominan, merah begitu, wah kelihatan dominasi kan. Tapi kan yang stabil juga sama aja orang stabil. Tapi dalam pikiran, gua dong. Kalau nggak ada gua mana bisa. Oh yang ketawa pelepasan ya. Mengerti apa yang saya maksud gitu kan. Seringkali kita itu, natur kita adalah ingin dilihat. Natur kita adalah ingin kita, wah ngerti dong ini kan gua gitu kan. Saya bersyukur dalam proses hidup saya. Tuhan memproses hidup saya dan saya bersyukur bahwa yang terbaik saya mengikuti teladan Tuhan. Saya tidak cari perbandingan yang lain, saya tidak mencari yang lain, tapi ayat ini semakin meneguhkan hidup saya bahwa saya nggak ada apa-apanya di luar Kristus. Saya nggak ada apa-apanya ketika saya percaya Tuhan. Saya nggak ada apa-apanya ketika saya mengandalkan kekuatan saya. Tetapi ketika saya berjalan dengan Tuhan, setiap kita menjadi luar biasa. Amin. Saya percaya kita adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Saya bersyukur hari ini ternyata Abalove JGC harusnya sudah multi nih. Oh Cakung, Abalove Cakung ini udah penuh nih. Nah, Bapak Saudara lihat kiri kanan, saya senang kamu ada di sini katakan. Amin. Amin. Katakan sesuatu, saya senang ada kamu ada di sini. Amin. Ketika seseorang menonjolkan diri, ingin melihat bahwa dia lebih hebat, dia lebih berpengaruh, lebih memberikan banyak hal yang bisa dia lakukan, berkontribusi dan sebagainya. Saya mau berkata ketika kita lakukan dan hati kita tanpa berharap ada balasan.
Ketika kita tidak berharap balasan, Tuhan yang akan membalas. Karena itu jangan pernah mencari balasan dari manusia. Nggak kekal, dapatlah dari Tuhan. Jangan menonjolkan diri. Saya nggak tahu, ini khotbah memang buat saya agak sedikit, sedikit merasa tersentil, tapi buat saya juga. Jadi Bapak Saudara jangan merasa dikhotbahin. Ini khotbah buat saya juga. Bagaimana saya harus berjalan terus setiap hari. Saya sadar bahwa saya harus mendahulukan Tuhan. Jadi tidak menonjolkan diri. Amin. Jadi itu yang Tuhan mau. Tuhan berkata dia tidak menganggap dirinya lebih utama dari yang lain. Padahal dia pencipta langit dan bumi. Amin. Rasanya kalau kita ngomong, kita perbandingkan diri kita, maunya kita rasanya jauh banget. Tapi Tuhan telah memberikan contoh yang sangat luar biasa. Bagaimana dia telah mati memberikan hidupnya tanpa mempersoalkan siapa kita. Ya kan? Tanpa dia melihat apapun yang kita bisa perbuat, enggak. Tuhan telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Yang kedua, ciri kedua yang orang yang menganggap yang lain lebih utama apa? Tidak marah apabila pekerjaan kita dilupakan. Bapak Saudara, nggak mudah. Kita sudah kerja, sudah layanin, tahu-tahu orang lain yang dapat pujian. Orang lain kok yang disanjung-sanjung gitu kan. Waduh rasanya marah gitu kan. Rasanya geregetan, rasanya kok nggak fair. Rasanya ini pemimpin kok nggak punya mata ya. Amin. Saya di sini Pak melihat semuanya bukan di sini aja, jadi di mana-mana gitu kan. Terutama ya kita di sini. Saya bersyukur saya kenal Kak Billy waktu saya bertobat 36 tahun yang lalu. Beliau tetap sama. Dari dulu rendah hati, ya kan. Yang saya tidak pernah lupa ketemu pasti pelukan. Hal yang baik. Bapak Saudara saya teruskan. Dimanapun saya berada saya ketemu dengan Martinus, saya peluk tadi di bawah. Karena sudah lama gak ketemu. Sudah kangen juga. Jadi apa yang kita lakukan, jangan berharap manusia membalasnya. Kalau kita tulus memberikan, maka Tuhan akan membalas setiap ketulusan hati kita. Percaya Tuhan tidak pernah lupa. Bapak Saudara manusia bisa lupa, pemimpin bisa lupa. Tapi saya mau berkata Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang kita lakukan. Karena itu jangan coba mencari pujian dari manusia. Nanti kecewa kata Bu Sisil. Ini adalah perjalanan. Saya bersyukur ini adalah perjalanan iman kita. Ini bukan khotbah, ini bukan khotbah untuk didengar enak, tapi ini perjalanan iman kita. Bahwa ketika kita percaya Tuhan, kita nggak boleh mencari itu. Ketika kita mencari itu bukan tujuan yang murni kita lakukan. Ketika kita mencari pujian manusia, pasti nggak murni. Bapak Saudara saya mau berkata hari ini, mungkin pemimpinmu bisa melupakan engkau. Mungkin pemimpinmu tidak adil. Tapi percayalah jangan marah ketika engkau dilupakan. Amin. Memang kau dilupakan gak enak. Ya kan dilupakan gak enak. Ada orang yang bisa mencari penilaian manusia begitu luar biasa. Dia maju dan dia tampil padahal gak lakukan apa-apa. Itu ciri-ciri manusia. Saya berkata hari ini mari kita mau sama-sama belajar. Saya gak ada apa-apanya. Kristus yang harus dimuliakan. Jadi ayat ini luar biasa buat saya. Ketika saya merenungkan ini, banyak ayat firman Tuhan tentang kerendahan hati. Kalau kita mau belajar sekali lagi di firman Tuhan, banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang kerendahan hati. Salah satu adalah Mazmur. Mazmur 37 ayat 11 berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak saya mau berkata ketika kita punya sikap hati yang rendah hati, sekali lagi kita akan bergembira, akan mewarisi, mendapatkan semua janji Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak perlu cari Bapak Saudara. Saya bisa saksikan buat siap Bapak Saudara, 36 tahun saya percaya Tuhan, tidak satu pun yang Tuhan luput. Dia lupa dengan saya, nggak pernah. Bapak Saudara, ketika kami punya anak kembar, anak satu sekolah aja udah berat. Ketika punya anak kembar, wah orang berkata berat ya sekolah ya. Berat ya gitu. Dalam hati kami suami istri kami berkata tidak ada yang berat bagi Tuhan.
Realitanya iya enggak? Saya hidup itu kalau kita percaya Tuhan, kita akan dapatkan warisan kok Bapak Saudara. Ketika kami setuju berjalan berdua istri, ya kadang-kadang memang ya mepet. Tapi sekali lagi jadi anak Tuhan indah, semua indah pada waktunya. Ketika mau bayaran ada gitu kan. Walaupun dakdikduk, ini kapan? Ya kan? Saya bersyukur untuk tunas bangsa. Ini rahasia kita berdua aja katakan. Ketika anak saya masuk sekolah tunas bangsa, bukan pengen sekolah tunas bangsa. Itu pilihan yang paling baik. Kenapa? Bisa nyicil, bisa potongan, iya kan? Ini bocoran nggak ada lagi. Anak saya bayar uang pangkal dari SD kelas 6 SD kelas 1 sampai kelas 6. Itu cicilan. Itu rahasia umum, nggak ada lagi. Itu hanya anak saya. Bukan sesuatu yang aduh mau dibanggakan. Saya bersyukur Tuhan menyediakan semuanya. Walaupun caranya seperti itu. Walaupun caranya seperti itu ketika anak kami, aduh kuliah rasanya. Saya nggak pernah takut. Bukan karena saya punya, nggak punya Bapak Saudara. Bukan nggak punya ya. Rasanya perlu nabung-nabung lah gitu. Perlu kencengan ikat pinggang, ya kan ada orang kan pingin jalan-jalan. Kalau orang bilang jalan-jalan, kita lihat-lihatan. Berdua istri. Ya kan lihat-lihatan, nikmati aja. Kadang-kadang kita pingin yang kelihatan orang lain, kenapa kita nggak bisa? Ya kan. Nah percayalah, kita adalah pewaris dari seluruh isi dunia ini. Karena Bapak Saudara bergembira, jangan merasa gue kok miskin amat, gue kok susah amat, nggak ada yang susah kalau kita mau taat pada firman Tuhan. Tuhan berjanji kita akan cukup pakai, kita akan cukup minum dan cukup makan. Karena itu percayalah kita akan berbahagia. Berbahagia itu bukan banyak hal yang kita punyai, bisa kita genggam. Saya mau berkata bahagia adalah kita ketika berjalan dan kita punya hati seperti Tuhan. Itu yang membuat kita bahagia. Karena itu jangan cari kebahagiaan yang model, ya kayak yang di luar-luar lah. Ya kan, rasanya kita pingin gitu kan. Saya mau berkata ada waktunya pasti semua bisa. Beda-beda aja ekspresinya. Kalau yang lain bisa pakai paspor, kita bisa pakai KTP aja. Senang. Jangan kita pingin yang paspor gitu kan. Jadi Tuhan tahu caranya. Karena itu kita pewaris. Pewaris negeri. Semua yang bangsa ini punya. Boleh dikata begitu. Ya bagian kita karena kita anak Tuhan. Karena itu mari kita mau bersuka cita. Orang yang rendah hati akan warisi sekali lagi segala kekayaan bumi. Dan kita adalah orang yang tidak pernah kekurangan. Amin. Saya bersyukur, saya cerita Herman lagi karena Herman yang supaya bukan disanjung-sanjung. Herman adalah orang pertama yang beli apartemen, rumah susun. Rumah susun di Cakung, masih 6 juta. Ketika dia ngomong sama saya, Kak, saya mau beli rumah susun. Di mana? Cakung. Saya bilang, kamu hebat. Kau dulu teman-temannya ada gajian habis ini dia beli rumah susun di Cakung 6 juta pertama. Sekarang jadi berapa juta? Saya nggak tahu gitu. Tapi artinya dia belajar. Dia nggak pernah merasa bahwa hidupnya susah. Bagian kita adalah kita akan menikmati kok. Setiap kita beda-beda. Tapi kalau kita bisa punya rumah, kelapa gading dan sebagainya. Waktu Tuhan. Amin. Dan saya menguatkan, rasanya agak lama nih, saya harus cepat. Jadi bagian kita percayalah Tuhan mau kita berbahagia. Karena itu Amsal 18 dan 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak Saudara, berapa banyak hidup kita mau dihormati? Amin. Jadilah seperti Kristus. Ketika kita menjadi seperti Kristus, otomatis hidup kita akan dihargai orang lain. Percayalah waktu Tuhan yang akan mengangkat kita. Waktu Tuhan akan meninggikan kita. Jangan pingin meninggikan diri. Lebih banyak orang memang mau meninggikan diri. Karena itu mari kita mau belajar. Jadi percayalah bahwa tinggi hati mendahului kehancuran. Artinya ketika kita tinggi hati kita lupa siapa kita. Karena itu hari ini saya mau ngajak Jemaat Cakung. Saya percaya Bapak Saudara engkau adalah orang-orang berbahagia. Dan kau mau hidup seperti yang Tuhan katakan.
Jadi orang yang tinggi hati mendahului kehancuran. Percayalah Bapak Saudara, kalau kita tinggi hati lawannya Tuhan. Tapi ketika kita rendah hati, kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Orang rendah hati bukan dilihat dari perbuatannya. Bukan dilihat dari perbuatannya, tetapi dari keseharian. Bapak Saudara, banyak orang berkata, ya saya rendah hati gitu kan. Nah saya cerita hidup saya lah. Satu kali saya diomelin sebagai staf, karena saya ngurusin mobil gitu kan, diomelin gebrak meja gitu kan. Waduh ketika gebrak meja saya bilang terima kasih Pak, tapi saya coba mengatur yang terbaik. Satu pemimpin yang lain lihat, kok Edik digebrak dia kok masih bisa terima kasih gitu kan. Kok hebat banget nih Edi gitu kan. Kok nggak marah gitu. Kalau saya udah keubun-ubun dia bilang. Saya bilang dalam hati sih Pak ya namanya full time gitu kan. Mulut saya ngomong full time. Tapi dalam hati mendidih gitu. Ya kan orang stabil tadi. Dulu kan ya nggak apa-apa Pak terima kasih digebrak-gebrak juga. Ya Bapak Saudara Tuhan tahu banget. Ya kan. Bukan dilihat, sehingga orang itu bangga banget dengan saya. Satu kali minta didoakan supaya saya punya kerendahan hati. Saya bilang, Pak tertipu. Amin. Dalam hati penampilan sih, oh kelihatannya iya. Tapi dalam hati, sama aja kan. Cuman gak diekspresikan aja. Gak ditampilkan. Nah saya mau berkata, Bapak Saudara khotbah ini adalah buat saya. Mari kita belajar rendah hati. Amin. Jadi kesehariannya hidup kita mau dilihat. Bapak Saudara, saya bersyukur sekali lagi saya punya founder yang luar biasa. Kita punya founder, bukan saya tapi kita. Kita punya founder yang luar biasa, mereka memberikan teladan. Saya belajar menghargai setiap pemimpin yang telah berjuang di awal. Mereka nggak punya rumah, mereka nggak punya apapun. Mereka lebih memperhatikan gereja, mereka membangun, mereka mempersembahkan mobil mereka. Buat saya itu nilai yang gak bisa dibayar. Karena itu saya mau belajar. Saya belajar terus. Saya tahu hari ini apa yang saya miliki. Sebut penato itu hanya jubah. Satu saat mau dibuka jubahnya diganti silakan. Tidak ada hal yang dipertahankan. Saya bersyukur bahwa orang rendah hati bukan dilihat dari perbuatan. Tapi kesehariannya. Bagaimana dia memperlakukan istri, bagaimana dia memperlakukan karyawan, bagaimana dia memperlakukan anak. Apakah menunjukkan sifat Kristus? Apakah dia ingin kelihatan di rumah, kelihatan berkuasa? Enggak boleh istri begini, enggak boleh begini. Nah, atau istri, suami saya, enggak. Kita belajar hari ini, amin. Bapak Saudara, menikmati pembelajaran ini. Semua sama Bapak Saudara, mari kita melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan ingin menyatakan kuasanya yang luar biasa. Dan Tuhan mau melatih kita, bukan melatih orang lain. Satu hal yang saya taruh dalam hidup saya, setiap kali saya menerima firman Tuhan, saya tidak pernah berkata ini cocok buat orang lain. Ini cocok buat saya. Saya tidak berkata ini cocok buat istri saya, walaupun khotbahnya tentang istri yang apalah gitu. Saya selalu lihat diri saya. Karena itu mari Bapak Saudara kita mau bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Amin. Memiliki kerendahan hati. Yang kedua kita belajar. Tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ayat yang keempat berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Saudara, saya ketika merenungkan ini, Tuhan hebat banget ya. Dia punya segalanya. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi tapi kehendakmu. Dia menaruh segala keinginannya, dia menaruh segala penderitaannya, bahkan dia menaruh segala sakitnya di atas kayu salib. Dan dia tidak pernah melihat bahwa itu tentang dirinya. Saya bersyukur sekali lagi Tuhan memberikan teladan yang luar biasa. Buat saya jadi anak Tuhan sederhana. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang rasul-rasul lakukan, itu teladan hidup saya dan setiap kita. Kita jangan berkata jadi Kristen kok susah. Saya mau berkata Bapak Saudara, ketika kita berjalan dengan anugerah Tuhan, segala sesuatu menjadi mudah. Ketika kita berjalan dengan keinginan diri kita, itu yang sulit.
Ketika kita berjalan dengan maksud Tuhan, walaupun punya tantangan, saya mau berkata itu indah banget. Tapi ketika kita berjalan dengan keinginan kita, itu menjadi sulit. Begitu banyak hal yang kita alami. Saya mau berkata yang pertama, orang berbahagia adalah orang memikirkan kebahagiaan orang lain. Amin. Bapak saudara mau berbahagia? Oh, setengah tiang. Bapak saudara, saya mau berkata, saya telah berjalan dan saya telah melihat bagaimana kita berbahagia bukan karena apa yang saya ingin dapatkan. Ketika saya membahagiakan orang lain, maka orang lain itu bisa menunjukkan kasih Kristus, itulah kebahagiaan yang sejati. Saya bangga banget sampai hari ini seperti yang Tommy sampaikan, saya pernah memimpin departemen misi dan saya bersyukur saya punya anak-anak ke pulau mana gitu kan, dari barat sampai timur saya punya anak-anak dan ketika saya datang saya bisa telepon. Tadi ada satu ibu dia berkata saya kakak iparnya Herman adalah misionaris di Tobelo. Saya berkata 2 tahun yang lalu saya ke Tobelo. Saya punya banyak anak gitu. Jadi ketika saya mendorong mereka menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan dan mereka berdampak itu kebahagiaan saya. Ketika mereka hidup dengan tujuan Tuhan itu kebahagiaan saya. Bukan apa yang saya bisa dapatkan. Bapak saudara, Tuhan telah memberi kepada saya yang terbaik. Saya tidak perlu dapatkan apapun dari orang lain. Hanya buat diri saya. Tapi saya bahagikan buat orang lain. Bapak saudara, kuncinya kalau kita bisa membahagiakan orang lain, hidup kita pasti berbahagia. Karena itu mari kita membahagiakan orang lain. Amin. Jadi bukan mikirin saya dapat apa, saya bisa pergi. Bapak saudara, saya senang ada berapa teladan. Dia kalau liburan, saya kenal satu keluarga kalau liburan, dia sewa bus, dia bawa orang-orang pergi. Dia bayarin. Berbagai ragam lah, gitu kan. Jadi berbagai ragam. Jadi bahagiakanlah orang lain. Bukan hanya jalan, tapi bagaimana kita membangun hidup orang lain. Mau melihat orang lain. Bapak saudara, cenderungan manusia akhir zaman ada tidak mementingkan orang lain. Melihat diri sendiri kebutuhan. Gua aja susah. Gimana perhatian orang lain? Lebih susah lagi. Kalau Bapak saudara punya prinsip itu pasti terjadi. Saya mau berkata melayani Tuhan sebuah kehormatan. Melayani Tuhan adalah satu kebahagiaan. Amin. Saya senang banget melayani Tuhan. Kenapa? Begitu banyak persoalan yang saya jumpai. Itu membuat saya semakin dewasa. Dan membuat saya kaya. Kalau saya hidup begitu terus rutin cari kerja. Begitu pulang lagi. Namanya diputer-puter pusing nanti kita. Ya kan? Tiap hari begitu mikirin. Tapi kalau kita mikirin orang lain. Kita ingin membahagiakan orang lain. Hidup kita berbahagia. Amin. Orang yang egois tidak pernah menyadari bahwa dirinya egois. Setuju dengan statement ini? Ya kan, gua gak egois. Gua mah sabar, gua mah enggak begitu, gua mah baik. Sekali lagi, orang yang egois tidak pernah memikirkan orang lain. Bahkan dia tidak tahu dirinya egois. Bapak saudara, ini hal yang baik buat saya dan buat setiap kita. Hari ini kita mau belajar Kristus, dari Kristus. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Pada kesempatan ini saya mau sahabat saya bersaksi. Mic-nya. Jadi Gito ini adalah seorang pengusaha korset ibu. Jadi ibu melahirkan, nah beliau yang buat korsetnya. Jadi beliau dulu luar biasa hidupnya. Jadi kalau dulu dia hanya memikirkan dirinya. Tapi hari ini ketika kita sama-sama berjalan, apa yang terjadi? Bukan karena siapa-siapa, tapi hati Tuhan yang dia ingin sampaikan. Silakan Git. Shalom Bapak Ibu semua. Sebuah kehormatan saya bisa bersaksi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi. Dulu saya berpikir bahwa hidup saya adalah urusan saya. Ya karena dengan segala dinamika yang ada, orang lain gak akan tahu hidup saya, yang tahu saya. Jadi adalah urusan saya memikirkan hidup saya. Saya pernah punya pengalaman yang cukup menakutkan, ya boleh bilang menyulitkan hidup lah. Karena pada satu ketika saya terlilit hutang yang cukup besar menurut saya. Kenapa begitu? Karena kalau aset saya pun dijual semua, hutang itu gak lunas.
Jadi bagi saya itu sesuatu hal yang sungguh menakutkan. Saya bersyukur Tuhan tidak menyerah akan hidup saya. Walaupun saya egois seperti kata tadi disampaikan oleh Pak Edi, tapi Tuhan tidak egois. Dia tetap memperhatikan saya. Buktinya apa? Tuhan kirimkan teman-teman Komsel yang dulu berusaha untuk membawa saya untuk join ke Komsel. Dengan berbagai alasan saya selalu berkata, maaf saya nggak bisa hari ini karena saya memang masih di luar. Saya nggak bohong, memang saya masih di luar. Saya pulang kerja, saya cari kerja sampingan terus dan terus. Karena pengalaman masa lalu, kami hidup susah. Saya berpikir anak saya tidak boleh mewarisi kesusahan saya. Saya berusaha mencukupkan keluarga saya dengan segala daya upaya. Singkat cerita, ketika pengalaman pahit ini tiba kepada saya, wah di situ saya berusaha semaksimal mungkin, semakin giat, bukannya semakin mendekat kepada Tuhan, semakin giat mencari uang. Apa hasilnya? Enggak ada. Tiba satu ketika saya dapati saldo kami sudah tidak akan cukup untuk bayar hutang ketika ditagih. Nah disinilah saya terpuruk. Akhirnya saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya datang ke Komsel. Apa yang terjadi di Komsel? Saya tidak dibantu secara materi. Saya cuma diberikan kebenaran firman, disampaikan segala hal apa yang menjadi penyediaan Allah, didoakan dan dikuatkan. Saya bersyukur dengan cara Tuhan yang ajaib. Dalam kurun beberapa waktu, Tuhan sanggup lunaskan hutang saya. Nah setelah itu saya berpikir apa yang harus saya lakukan buat membalas kebaikan Tuhan. Tiba saatnya saya dipercayakan untuk memimpin sebuah kelompok sel. Saya pikir saya sudah siap, ya saya tanya istri saya, apakah saya sudah siap jadi PKS? Istri saya ngomong berbisik, kamu belum siap, ya sudahlah. Tapi ternyata apa yang menjadi kehendak Allah tidak bisa dibatalkan oleh manusia, tetap saya ditahbiskan menjadi PKS. Berjuanglah saya. Nah sama seperti tadi, orang egois itu gak sadar dirinya egois. Saya pikir saya masih berjuang dengan titik keuangan yang masih mau bangkit. Saya harus melayani orang dengan segala dinamika yang ada. Dia berantem sama pasangannya di telepon saya. Lagi di jalan panas-panasan tiba-tiba saya berhenti, Pak saya mau cerai Pak. Lah kok cerai telepon saya? Jangan bingung ya, saya pikir saya ini seorang juru ramal, informasi atau apa ya. Saya berpikir gua aja punya masalah loh. Lu datang telepon ke gua masalah yang lebih berat dari gua. Gimana cara menyelesaikannya? Tapi satu hal yang saya bersyukur saya punya bapak dan ibu rohani yang baik. Satu malam Pak Edi sama Jelili datang ke rumah kami. Dia bertanya dengan begitu jelas bagi saya, mau nggak kamu melayani lebih? Memberi hidupmu untuk Tuhan. Pertanyaan ini saya pikir rasanya nggak relevan ya karena saya sudah melayani. Apalagi yang harus saya berikan gitu kan. Namun ternyata proses demi proses saya bersyukur Tuhan memberi saya kesempatan untuk belajar sesuatu. Bukan untuk menerima sesuatu karena saya sudah menerima kebaikan Tuhan lebih dahulu. Tuhan sudah tolong saya. Seperti kebalikan tadi apa yang disampaikan, kita kerja kita mengharapkan reward, betul ya. Tetapi terbalik, Tuhan sudah memberikan saya reward dulu. Tinggal sekarang saya bekerja untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan bonusnya di awal. Saya sudah ditolong, saya sudah diberkati. Singkat cerita saya punya usaha seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Edi. Kalau Bapak Ibu pernah, ibu-ibu khususnya ya, pernah pakai korset, nah saya membuat korset itu. Ya, merek kami ada di pasaran, di baby shop khususnya. Nah singkat cerita, waktu berjalan pendewasaan Tuhan terus terjadi. Ketika saya melayani orang ternyata bukan saya memberkati orang. Lewat pengalaman hidup orang saya belajar banyak tentang bagaimana Tuhan berproses orang demi orang itu berbeda dinamikanya. Tetapi sama tujuannya untuk membawa kebaikan bagi hidup orang. Di situ saya belajar untuk menjadi dewasa sehingga saya mengerti sebetulnya panggilan Tuhan buat saya apa sih. Tetapi sekali lagi Tuhan memang memberkati kita. Tetapi jangan lupa si jahat berusaha untuk menguji iman kita. Mencobai kita. Covid membuat kami cukup terpuruk. Usaha kami cukup digoncang. Singkat cerita kami kesulitan keuangan. Alhasil dengan segala daya dan upaya Aset berusaha kami untuk coba sekolahkanlah istilah bahasanya. Untuk memperoleh tambahan modal. Satu hal ketika kami mengajukan anehnya. Apa yang menjadi ketakutan saya itu yang Tuhan coba sodorkan ke hadapan saya. Saya coba
bikin anggunan aset saya yang lain. Itu ditolak karena apa? Karena masih belum keluar sertifikatnya apartemen saya. Dan ini dan itu banyak hal yang coba saya sodorkan, saya coba ajukan, ditolak semua. Yang hanya bisa saya anggunkan itu adalah rumah tinggal saya. Nah ketika menyangkut rumah tinggal ini, si iblis berbicara. Kalau lu gak sanggup bayar, lu keluar dari rumah lu. Nah bayang-bayang ketakutan masa lalu saya tentang hidup susah. Saya tidak ingin istri dan anak saya mengalami hal yang sama. Itu membekas kembali. Ternyata luka itu kembali terbuka, Bapak Ibu semua. Saya sempat dikuasai ketakutan, akhirnya saya bersikap seperti orang yang tidak kenal firman. Saya dikuasai ketakutan. Namun saya bersyukur proses perjalanan waktu saya membuat saya lebih dewasa. Benar kata orang kalau kita mau tanya, apakah diri kita sudah atau berubah? Tanyalah orang terdekatmu. Dia yang sangat mengerti engkau sudah berubah atau belum. Dalam satu kesempatan pertemuan pemimpin pekerja di area kami, istri saya bersaksi. Gito yang sekarang sudah berubah. Kalau dulu dia kalau ketemu masalah begini, dia menarik diri. Boro-boro mau melayani. Orang tanya sama dia pun dia jawabnya cuek. Tapi saya bersyukur kesaksian itu menguatkan saya, meneguhkan saya. Meskipun saya hari ini masih berjuang Bapak Ibu, tapi saya percaya. Lewat orang terdekat, Bapak dan Ibu rohani saya yang menguatkan saya. Pak Edi selalu kalau ketemu saya selalu berkata, kamu pasti bisa Git, jangan takut, ada Tuhan yang besar berserta dengan kamu. Kamu pasti sanggup menyelesaikannya. Saya bersyukur proses yang saya jalani sehari-hari ini, saya mencoba melayani. Banyak hal yang saya sudah coba lakukan bersama-sama dengan teman-teman PKS yang ada di area kami. Bahwa saya bersyukur hari-hari ini Komsel mulai ada perkembangan. Jiwa-jiwa mulai ditambahkan ketika kita berespon benar, tidak mentingin diri sendiri, coba melihat jiwa-jiwa sebagaimana Tuhan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang harus kita layani. Kita banyak egois, kita berpikir kita aja susah, ngapain ngurusin orang lain. Salah, cobalah lakukan apa yang sudah disampaikan. Pikirin hidup orang lain, maka Allahmu akan mikirin hidupmu. Itu saja mungkin yang dari saya. Amin. Jadi kira-kira mungkin sebulan yang lalu salah satu PKS lagi bekerja dan dia kepotong. Kakinya kepotong, bukan dianya, kakinya kepotong. Dan itu hancur. Dan Gito kirim fotonya ke kami dan saya lihat kalau orang takut nggak berani lihatlah mesin. Ketika terjadi Gito berkata kami akan ke sana. Gito tidak cerita tadi. Ketika hutangnya dilunasi Tuhan, dia berjanji sama Tuhan. Karena Tuhan baik, ya kan? Dia baru tahu Tuhan itu baik gitu kan. Karena Tuhan itu baik, dia berkata, saya hanya memberikan hari Rebu saya kepada Tuhan. Kalau hari lain jangan ganggu saya. Jadi Rebu dia pimpin Komsel dan sebagainya. Kalau yang hari lain jangan ganggu saya. Saya akan cari uang. Itu sebelum kami berjumpa. Tadi dia ngobrol, ketemu kami. Ngobrol di teras karena dia tolak kami. Ya kan? Dia merasa ini orang terlalu kepo. Ngapain datang? Jam berapa kamu bisa? Bukan saya yang menentukan jam. Tapi kamilah tentukan. Kamu bisa jam berapa? Malam. Dia kalau dia malam supaya kami nggak datang kan. Dia malam pun kami datang. Ya kan? Dan malam-malam kami duduk di depan terasnya. Itulah kehancuran, keegoan dia. Dia berkata, saya mau cari uang, kumpulin. Dia berkata dulu dia bangga banget. Semua hidup saya ada di handphone saya. Ini gak boleh rusak. Tagihan semua, contoh, potongan, semua di sini. Istri saya tanya dia, Git, lu sombong amat lu. Lu bisa nentuin hidup lu. Seandainya bukan lu yang pergi dulu. Istri lu, anak lu gimana? Wih nangis dia. Dia berkata enggak. Gua yang dulu. Siapa yang menentukan hidup gitu ya. Dia berkata gua gitu. Enggak. Tapi Tuhan berurusan dengan hatinya. Ketika malam itu dia remuk. Dia berkata aku mau serahkan hidupku. Aku mau serahkan ketakutanku. Aku mau serahkan semua yang pernah terjadi dalam hidupku. Dan saya bersyukur. Sekali lagi cerita ini bukan
lagi berjuang soal pinjaman tadi. Jadi kita kadang-kadang pingin merasakan Tuhan yang baik itu jawabnya semuanya selesai. Saya berkata seringkali kita ditipu bahkan oleh pengajaran gereja kalau kita merasa diberkati kalau semuanya tertutup dengan selesai. Enggak Bapak Saudara, perjalanan. Kalau saya sudah bersaksi, kita bersaksi, dia punya perjuangan. Tapi dia tidak pernah berhenti memikirkan orang lain. Dia tidak pernah berhenti bekerja buat Tuhan, bukan karena gereja. Dia tahu siapa Tuhannya. Itu yang harus jadi hati kita. Seringkali orang lain dapatkan sesuatu, ingin lakukan sesuatu karena ada balasan. Saya mau berkata, mari saya percaya setiap kita Tuhan telah beri yang terbaik. Karena itu jangan kita coba mau memaksa Tuhan dengan cara kita. Amin. Bagian yang ketiga kita belajar pagi ini. Memiliki hati seperti Kristus adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi itu yang kita teladani. Siapa yang kita teladani? Kita memang punya Bapak rohani, kita punya penatua, kita punya pemurid. Tapi yang perlu kita ikuti yang pertama saya berkata, kita harus ikut Tuhan. Kita harus dengar suara Tuhan. Kita harus dapatkan suara Tuhan dan kita berjalan dengan suara Tuhan maka kita akan mengalami kemenangan. Karena itu ayat ini saya bacakan ulang dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ini adalah teladan Tuhan. Tuhan telah berbuat dan Tuhan telah memberi kesanggupan buat setiap kita. Saya mau berkata Bapak Ibu Saudara hari ini. Percayalah ketika engkau berjalan dengan kebenaran. Maka kebenaran akan menyanggupkan kita. Ketika kita berjalan dengan kebenaran. Kebenaran itu akan menuntun kita. Jangan mencari yang lain. Tuhan telah memberikan teladan. Dan teladan Tuhan itu yang terbaik. Jadi apa yang bisa kita belajar hati Tuhan adalah manusia, bukan pelayanan. Amin. Hati Tuhan kalau ditanya, hati Tuhan yang paling dalam bukan pelayanan. Pelayanan adalah ungkapkan kasih kita, apapun yang kita perbuat karena kita mengasihi Tuhan. Kita tidak mencari pelayanan karena pelayanan tidak membawa kita semakin serupa dengan Tuhan. Saya mau berkata hari ini Bapak Saudara, pelayanan tidak akan membawa kita semakin serupa dengan Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan itu yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Karena itu mari Bapak Saudara, saya mau ajak Bapak Saudara, semakin percaya pada Tuhan, apapun yang terjadi, maka firman itu akan bekerja buat kita. Amin. Firman itu akan bekerja buat kita. Karena itu jangan pernah ragu, hati Tuhan adalah manusia. Dia berkata di 2 Petrus 3:9, dia tidak menghendaki seorang pun binasa, dia mau setiap orang berbalik dan bertobat. Itulah hati Tuhan. Itulah hati Tuhan yang paling dalam. Kalau kita baca di atas, kenapa Kristus lakukan itu semua? Tujuan dia mati di kayu salib, dia ingin memberikan teladan. Bahwa aku telah memberi yang terbaik. Aku telah berkorban buat hidupmu. Lakukanlah itu. Ikutilah teladan Tuhan. Saya mau berkata, firman Tuhan kalau kita mau hidupi, kita mau tulus, nggak ada yang susah Bapak Saudara. Amin. Nggak ada yang sulit firman Tuhan. Nggak ada yang nggak mampu kita lakukan. Ketika kita melihat firman itu menjadi suatu guidance dalam hidup kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Ketika kita menjadikan firman itu segalanya, maka sekali lagi kita akan semakin bertumbuh dan semakin dewasa dalam Kristus. Apa yang penting bagi kita? Belum tentu penting bagi Tuhan. Karena itu dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan bagi kita. Karena itu Bapak Saudara, saya mau ajak Bapak Saudara, mari kita mau menaruh harapan kita di dalam Tuhan. Karena dia tahu, orang yang berhasil adalah orang yang memiliki tetapi tidak menganggap segala sesuatu adalah miliknya. Itulah Kristus, itulah teladan. Dan itu yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Jadi Filipi 2 ayat 9, mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi pagi ini Bapak Saudara saya mau berkata, kerendahan hati artinya saya bersedia dinilai dan dikasih masukan supaya saya semakin bertumbuh dewasa dalam Kristus. Semua masukan
itu ada tujuan buat membangun. Bapak Saudara, kami menaruh kepada seluruh jemaat, kalau kami berkhotbah, kasih masukan kalau ada yang salah. Kalau ada hal hidup kami yang tidak baik, kasih masukan buat kami. Kami nggak bisa melihat blind spot kami. Kami butuh masukan. Kalau Bapak Saudara mengasihi pemimpinmu, kasih masukan. Pemimpin butuh masukan. Saya menaruh dalam diri saya, diri kami terbuka. Apapun ingin disampaikan buat kami, silakan. Termasuk kegagalan kami, melihat hidup kami. Karena ini tentang Tuhan. Amin. Bapak Saudara setuju ini tentang Tuhan? Amin. Kita mau jadi seperti Tuhan? Tuhan pasti bekerja. Mari kita tundukkan kepala.